Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu wali murid kelas 4, 5, 6 yang saya hormati, Ustadz Ustadzah kelas 4, 5, 6 yang saya hormati, dan tentu juga yang sangat saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD IT Nurul Islam Ustadzah Siti Rofiah MPD. Masya Allah, sangat luar biasa pada hari ini, majelis yang sangat mulia ya, bersatunya kami sebagai pendidik ya. Jadi saya guru putra putri panjenengan di kelas 5 ya. Saya guru PAI kelas 5 sekarang masih. Saya guru PAI kelas 5, yang kelas 6 saya juga sudah pernah ngajar. Hari ini kita bertemu, Masya Allah, untuk sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana kita bersama-sama mengoptimalkan proses mendidik ini ya, karena anak kita ini sangat luar biasa. Mereka adalah investasi bagi kita dunia dan akhirat, gitu ya. Di dunia 20 tahun yang akan datang, kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh anak-anak kita ini. Bahkan tidak 20 tahun yang akan datang ya. Sekarang pun sudah begitu ya. Sudah mulai ada keluhan gitu ya, piye carane ngandani begitu ya. Ya. Semoga Allah memberikan kemudahan ya kepada kita untuk bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak kita ini, dan tentu sebagaimana yang menjadi doa kita bersama setiap hari, Rabbi habli minas sholihin ya, Allah memberikan kepada kita anak-anak yang soleh. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan hidup kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Masya Allah, tentang komunikasi ini sesuatu yang sangat penting. Saya kira kita semua pernah punya pengalaman komunikasi yang kurang baik kepada anak-anak kita, yang hasilnya akhirnya kurang baik, begitu. Apakah Bapak Ibu punya pengalaman? Punya ya. Jadi kalau saya ini, anak saya Gen Z ya, sekarang sudah 25 tahun dan 23 tahun ya. Gen Z ini kakaknya generasi Alpha ini ya. Kakaknya yang Masya Allah luar biasa juga, yang mana komunikasi ini sekaligus sekali lagi sesuatu yang sangat penting ya. Baik, yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan hidup kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyun sewu, Masya Allah, luar biasa hari ini kita dibersamai para ustadz yang rawuh ya. Tadi saya ketemu Ustadz Musbihin, sudah ngerawuh Ustadz As'ad, Masya Allah. Ya, ini ada Pak Muhsadullah, ini Direktur Pendidikan ya, jadi pimpinan saya. Baik. Tentang komunikasi ini ya, pada zaman dulu kala pernah ada sebuah kisah ya, seorang raja yang lalim ya, perilakunya buruk gitu ya. Ada seorang raja yang lalim, yang mana raja ini bermimpi giginya tanggal ya. Kalau orang Jawa kalau mimpi giginya tanggal artinya apa Bapak Ibu? Nah, iya, ternyata semua penafsir mimpi ya. Akhirnya dipanggillah tukang tafsir mimpi kerajaan ya, biasanya kerajaan punya tukang tafsir mimpi ya. Tukang tafsir mimpi yang pertama itu menyampaikan bahwa oh niki raja, jenengan akan ditinggal oleh orang-orang yang jenengan cintai begitu. Wah, namanya raja lalim diberi informasi begitu, marah kan, wah saya akan ditinggalkan oleh orang-orang yang saya cintai. Wah, kalau zaman dulu kan, kalau raja lalim itu
Ya sudah dihabisi begitu ya. Akhirnya dipanggillah penafsir mimpi yang kedua. Nah, ternyata kerajaan tuh penafsir mimpinya banyak. Dan ditanya, dia sudah pengalaman, dia nggak mau ya dihabisi sama sang raja gitu. Dia jawabnya begini, sang raja, Tuhan akan memberi panjenengan ini umur yang lebih panjang daripada saudara-saudara, daripada orang-orang yang panjenengan cintai. Ya. Sama enggak pesan yang disampaikan? Sama ya, intinya akan ditinggalkan gitu ya. Tapi yang pertama tadi dihabisi, yang kedua itu dikasih hadiah karena menyampaikan kalau umurnya raja itu akan lebih panjang gitu. Nah, inilah komunikasi ya. Jadi maksudnya sama, ketika caranya berbeda bisa berdampak fatal. Ya, termasuk juga dengan anak-anak kita. Masya Allah ya, kalau panjenengan lihat data searching gitu saja ya. Sebenarnya sangat ngeri ya, tapi hari ini kita tidak lihat data ya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di keluarga gitu, bahkan ada kasus yang sangat mengerikan ya, seorang anak tega menghabisi keluarga karena permasalahan komunikasi yang tidak baik. Baik, apakah bisa? Wes, kebablasan ya, terlalu kuat. Ya, baik. Ini anak kita generasi Alpha itu kalau berdasarkan pembagiannya itu mulai 2011 sampai 2025, berarti ini kan tertuanya umur 14 tahun. Di dalamnya ada anak-anak kita. Ya, jadi kemarin kan Ustadz itu, Ustazah, kita ini Ustazah bagaimana seni komunikasi dengan Gen Z. Wah, ini wes ora Gen Z. Wes generasi Alpha anak-anak kita ini ya. Gitu. Insya Allah ini sangat luar biasa. Saya sangat senang yang dipilih foto saya adalah yang semangat gitu ya. Karena kita optimis gitu ya. Generasi Alpha ini jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya yaitu Gen Z. Ya, karena orang tua sudah belajar. Ya. Nek panjenengan ngongkon anak ekon berhenti dari HP, caranya pripun? Searching dampak ketagihan HP, begitu? Iya gitu. Panjenengan wis duwe contoh sebelumnya hasil-hasil Gen Z yang dia terkontaminasi dengan dampak negatif gadget. Sudah ada contohnya. Ya. Sehingga Gen Alpha ini tentu kita optimis begitu ya. Dia akan jauh lebih baik daripada kakaknya. Ya, Gen Z. Kalau saya punya Gen Z, tadi ya, Masya Allah benar itu, kemarin saya sama Ustadz Moh itu belajar ke Jogja sehari tentang Gen Z, dan saya memang mengalami Gen Z itu penuh kecemasan, mudah galau, tidak bisa ditekan, kon rekoso yo angel, begitu ya. Terus berikutnya mudah bimbang melihat orang lain, gitu. Itu Gen Z. Panjenengan ada yang punya anak Gen Z? Iya. Apakah seperti yang saya sampaikan itu? Iya. Iya. Iya, betul. Jadi kalau dilihat itu perbincangan saya dengan anak saya itu tidak pernah saya hapus. Itu kapan-kapan bisa menjadi buku itu ya. Bagaimana mengarahkan anak-anak tentang kegalauannya, tentang kecemasannya, tentang bagaimana dia bimbang ketika melihat orang lain itu ya, itu betul, saya juga ngalami. Nah, ini generasi Alpha kita, generasi yang paling terdidik, ya, jumlah saudaranya sedikit. Nggih, jenengan putrane rata-rata pinten Bu? Ada yang putrane 7? Pun mboten enten nggih. Udah enggak ada. Jadi dia generasi paling terdidik, sudah dipautkan. Ya, sebelum PAUD apa Bu? Ya, yes, pokoknya itu wis kawit cilik wis gitu ya. Bahkan sejak di dalam kandungan kita sudah paham, dia sudah kita didik. Ya, jadi ini generasi yang terdidik luar biasa. Jumlah saudaranya sedikit sehingga relatif mendapatkan perhatian, gitu ya. Karena jumlah saudaranya sedikit, gitu. Terus berikutnya mendapatkan fasilitas yang paling lengkap, Masya Allah.
anak-anak kita ini ya, kita ini kan memberikan fasilitas yang luar biasa ya. Terus dia jelas digital native, begitu lahir ke dunia, bahkan belum lahir saja, dia sudah terhubung dengan perangkat digital. Ya, pasti anak-anak ini dulu waktu di kandungan lagi pun di USG kan toh Bu? Sudah gitu ya. Nek saya dulu nggak di USG kan. Ya, sehingga lahirnya ki sikilesik gitu ya karena dia di USG kan gitu. Tapi anak-anak ini dia sejak di dalam kandungan saja sudah bersama digital gitu. Lah yang sangat luar biasa, wah tadi saya ditanya sama Pak Direktur saya itu ngeprint krik gitu ya. Apa Mbak? Jurnal. Oh saya tadi sudah buka jurnal loh Bu, beberapa jurnal tadi saya baca gitu ya. Wah ini akan ketemu dengan para wali murid dan orang tua hebat gitu ya, saya harus lihat jurnal. Dan dari beberapa jurnal yang saya baca, sangat luar biasanya generasi Alpha ini tidak terlalu candu dengan gadget, tidak seperti dua generasi sebelumnya, X dan Z, ya, dengan Z, milenial dan Z, Gen Z, gitu ya. Meskipun ya wis rada kerkas saya Bu, iya. Tapi Masya Allah kalau Gen Z ini kan luar biasa, makanya hasil penelitian yang saya baca beberapa waktu yang lalu, 20% dari Gen Z itu not education, orang gelem sekolah, not employee, orang gelem nyambut gawe, not training, orang gelem training, jadi mojok gitu ya, gadgetan gitu. Maka banyak sekali kan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya tapi anak-anak kita ini luar biasa, makanya Masya Allah kita optimis ya, apalagi anak-anak di SDIT Nurul Islam itu Bu, ya Allah, kemarin Bu saya itu ditanya, Ustazah sehari tilawahnya berapa juz begitu. Ditanya begitu. Lah kula ki kan wis 50 tahun toh. Harapan saya memang iya saya itu istiqomah itu dengan beberapa amal. Jadi yo wacanan surat-surat yang lain, amal-amal yang lain. Saya jawab 2 juz. Gimana komentar dia? Ustazah tuh sibuk Pak Us. Iya, kok cuma 2 juz? Aduh. Saya juga, saya itu kan juga membaca surat-surat yang lain Mbak. Aku itu juga membaca zikir-zikir yang lain begitu. Tapi Masya Allah keren, gitu ya. Saya sebagai guru PAI. Jadi selama Ramadan ngajarnya sedikit aja Ustazah, lainnya tilawah. Ya, tilawah itu tilawah, kabeh anak-anak itu. Ya bahkan sudah ada yang khatam berapa ya? 4 kali kali ya. Yang itu pekan pertama sudah ada yang 3 kali ya. Masya Allah luar biasa, sehingga kita optimis dan bersyukur dengan kebersamaan kita di SDIT Nurul Islam ini luar biasa. Baik, ini saya ingatkan Bapak Ibu sebelum kita membahas yang lain. Ya, jadi posisi anak kita sekarang berada di 7 tahun kedua ini. Ya, sekarang umurnya berapa? Yang kelas 4 berarti 10, yang kelas 5 11, yang kelas 6 12. Dia berada di posisi 7 tahun kedua ini, yang mana Sayyidina Ali menasihatkan kepada kita perlakukan seperti tawanan perang dengan penuh kedisiplinan, karena usia ini banyak sekali kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, dengan di SDIT Nurul Islam, pripun sholate lare-lare, gampil napa angel ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Ngaji Qur'annya, wes keren, luar biasa ngaji Qur'annya ya, luar biasa. Ini ya. Jadi Masya Allah ini sholatnya harus beres, tahu halal haram, membiasakan apa ini ya, nggak begitu kelihatan ya. Ya intinya panjenengan baca ya, membaca Al-Quran, bahkan juga membiasakan dengan pekerjaan rumah yang mampu. Maka di 7 tahun kedua ini ya rekomendasi saya sebagai yang pernah punya anak di usia itu, SD-ne Islam, SMP-ne mondok gitu. Karena orang tua di rumah akan membekalkan anak dengan sekian ini agak susah gitu ya, agak susah gitu. Baik, nah inilah yang perlu dikuasai oleh anak kita. Kita lanjut. Ya. Lah, anak-anak kita saat ini nanti dia adalah akan menjadi harapan Indonesia emas 2045
Ya, jadi kalau yang sekarang kelas 6 umur 12 tahun 2045 umur pinter berarti. Iya, jadi yang jelas saat itulah mereka ini adalah orang-orang produktif yang betul-betul menjadi harapan bangsa. Ya, yang mana untuk landing di Indonesia Emas 2045 menikah yang pertama berwawasan global dan berkarakter lokal, tangguh berpikir ke depan dan menghargai Pancasila. Ini Kemendikbud ya, saya hanya membacakan. Memiliki kompetensi yang tinggi, berdaya saing global. Wah ini ya, harus memiliki kompetensi yang tinggi, berdaya saing global. Yang keempat, berkepribadian yang kuat dan berkarakter. Nah, Masya Allah ini ya. Ini adalah hal yang harus dimiliki oleh anak-anak kita sehingga nanti akan landing, siap bersaing gitu ya di Indonesia Emas 2045. Ya. Nek lagu Nasi Daria menika, anakku, 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 dunia yang akan kau hadapi tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku hadapi. Begitu nggih. Jenengan ngerti Nasi Daria apa mboten? Jenengan kan milenial ya. Nek saya kan generasi X. Hiburannya Nasi Daria. Oke, kita lanjut. Lah, baik. Kita akan memulai dengan fungsi keluarga. Ya, ini saya ambil dari salah seorang tokoh pendidikan, Mollenhauer. Ini fungsi keluarga. Mari bersama-sama kita melihat apakah fungsi ini sudah kita jalankan di dalam keluarga kita. Ya. Yang pertama, beliau menulis yaitu fungsi keluarga itu fungsi kuantitatif, yaitu fungsi pemenuhan kebutuhan pembentukan perilaku dasar-dasar kebaikan, prinsip-prinsip hidup, etika, sopan santun, dan karakter. Nah, gitu ya. Nah, ternyata ini bagian dari fungsi keluarga. Jadi prinsip-prinsip hidup itu yang menjelaskan orang tua, gitu. Kalau Pak Guru, ya kurang jero lah begitu ya. Tapi inilah peran orang tua. Yang kedua, fungsi selektif, yaitu fungsi kontrol dan pengawasan terhadap semua informasi yang diterima anak. Ya, itu ya. Yang ketiga, fungsi pedagogik, yaitu keluarga hendaknya mewariskan nilai-nilai tentang berbagai aspek kehidupan yang ini khas yang ada di keluarga, karena masing-masing keluarga kan berbeda ya, ya, masing-masing keluarga berbeda. Jadi karena masing-masing keluarga berbeda itu sehingga ada tata nilai yang secara khusus butuh kita terapkan, ya, sehingga anak kita yo kreatif, inovatif, tapi sekaligus realistik, gitu ya, karena dengan kondisi keluarga kita masing-masing, gitu. Saya oleh bapak saya juga diwariskan ini nilai-nilai ini tentang aspek kehidupan ini dan sudah tak sampaikan ya kepada anak-anak saya. Ya, karena masing-masing keluarga pasti punya. Baik. Nah, ini ya. Baik, sebelum kita ke komunikasi, inilah peran orang tua. Jadi, yang pertama tadi kaitannya dengan peran kuantitatif, ya, kita menanamkan agama atau bahasanya religius gitu ya. Ini adalah dari Kemendikbud juga saya ngambilnya. Ya, keagamaan jelas ya. Bahkan orang tua itu, kita sebagai orang tua itu tidak hanya mengajarkan anak itu bisa, tapi kita juga harus mengajarkan kepada anak itu suka. Ya. Jadi tidak hanya bisa ngaji, tapi suka ngaji. Tidak hanya bisa puasa, tapi suka puasa. Ya. Dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, ini religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras. Ya, terus berikutnya kreatif, mandiri, cinta tanah air. Gitu ya. Oke. Pripun Bapak Ibu, ini sudah di
ditanamkan ya ke anak-anak ya, insya Allah ya, insya Allah ya. Berikutnya fungsi controlling. Nah, fungsi controlling ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memandang secara visual, yaitu dengan memeluk, mencium anak kita. Jadi apakah ada perubahan pada fisik anak kita, itu setiap hari kita harus melihat. Jangan-jangan awake dhewe ora ngerti ya, tangannya memar gitu ya. Tangannya memar mergo gelut karo kancane. Padahal itu ada komunikasi-komunikasi yang tidak baik gitu. Tapi makanya yang harus kita lakukan kaitannya dengan controlling itu kita memandang secara visual, kita biasakan untuk memeluk, kita biasakan untuk menciumnya sehingga kita pastikan bahwa kondisi fisik anak-anak kita itu baik. Ya, jadi naudzubillah min dzalik, sekarang ini banyak sekali pernikahan di bawah umur ya, sehingga minta rekomendasi ya. Jumlahnya sangat banyak, ya. Mengapa? Gitu. Ya mungkin orang tua itu orang tua memeluk anaknya sehingga perubahan-perubahan pada tubuh anak putrinya itu orang tua nggak melihat. Ya, maka kita nggak mau seperti itu. Ya, maka controlling yang kita lakukan ini bahkan Rasulullah pernah ya menanya sahabat di situ yang ketika dia tidak pernah mencium anaknya maka diperintahkan untuk pulang dan mencium anaknya gitu ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Yang kedua, diskusi, cerita, kita tanyakan ya siapa temannya, bagaimana kebiasaannya ya. Kebiasaan ini akan otomatis menjadi fungsi controlling, nanti juga akan masuk di komunikasi. Yang ketiga, kita bisa mengontrol dengan pertanyaan langsung tentang tema yang akan kita kontrol ya. Jadi misalnya tentang kejujuran, kita bisa bertanya langsung, Dok, kalau ada temenmu yang ngambil sesuatu dari temennya, bagaimana pendapatmu gitu ya. Atau mungkin dalam urusan keagamaan, dalam urusan akidah ya. Nah, kita tadi kan lewat ya di jalan itu, tadi itu ada itu ya orang-orang pada sajen di situ, bagaimana pendapatmu ya. Jadi kita bisa bertanya langsung untuk mengontrol sebenarnya sudah seperti apakah anak kita, pemahamannya seperti apa, daya pikirnya seperti apa, kayak gitu. Terus berikutnya pertanyaan tidak langsung tentang tema yang kita kontrol. Ya, jadi bisa dengan pertanyaan langsung, dengan pertanyaan tidak langsung. Pertanyaan tidak langsung itu ya dia bisa kita minta untuk berpendapat tentang satu persoalan. Ya, pendapat. Misalnya ya tentang Bapak Ibu tahu tentang sekarang ini kondisi hatinya anak-anaknya gimana, misalnya masih ada iri, apa masih ada dengki, apa masih ada sombong, kayak gitu, tahu enggak? Tahu ya? Alhamdulillah, Masya Allah, keren, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya ya. Ya gitu, kita juga harus tahu gitu. Jadi anak saya itu seperti apa kondisi hatinya, apakah masih ada sombong, apakah masih ada iri, apakah masih ada dengki. Nah ini kita bisa ngontrolnya dengan pertanyaan yang tidak langsung. Misalnya, mama itu punya temen loh, dia itu misalnya gitu ya, punya sesuatu yang baru, tapi dia itu inginnya tuh orang lain itu pada tahu, kira-kira kalau kayak gitu tuh gimana ya Mbak ya? Nah misalnya kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus memastikan kondisi hati anak-anak kita, cara berpikir anak-anak kita, sehingga kita itu nggak kecolongan, gitu ya, nggak kecolongan. Karena sejak awal kita tahu akan kondisi mereka, daya pikirnya seperti apa, pemahamannya seperti apa, tadi ya, hatinya seperti apa, masih ada penyakit-penyakit atau tidak ya, sehingga kita sejak awal tahu sehingga kita tidak akan kecolongan. Terus ini kontrol tadi, ini dua ini bisa kita lakukan untuk mengontrol proses berpikirnya,
untuk mengontrol emosinya, untuk mengontrol pengungkapan dirinya. Bahkan salah satu fungsi controlling ini bisa kita lakukan dengan kita campur tangan secara fisik dalam berbagai aktivitas mereka. Ya, gitu. Terus di fungsi pedagogis ini tentu tadi ajarkan hal-hal yang khusus, nilai-nilai kekhasan yang ada di keluarga. Oke, baik. Ucapkan kalimat takbir. Alhamdulillah. Ucapkan kalimat tasbih. Masya Allah. Ucapkan kalimat tahmid. Nanti kalau tahlil 2 kali ya. Ucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Masih siap kita lanjutkan Bapak Ibu? Belum tekan gone ya. Kita mulai secara khusus kita bahas adalah tentang tadi yang harus ditanamkan orang tua tentang religius ini. Ya. Ini slide dari guru saya, nanti Pak Jenderal bisa nyari ya. Guru saya Dr. Aisyah Dahlan. Apakah Bapak Ibu sering memutarnya? Ya, Masya Allah sangat luar biasa ini, dan kita bersyukur bersama-sama di SDIT ini religius sebagai pondasi hidupkan bahasa kolbu. Ya, jadi Bapak Ibu ini adalah otak kita, di sini adalah frontal cortex ya, tempat ilmu pengetahuan berkembang di sini ya. Kalau di bawah di sini, di otak belakang di sini ada limbik yang di sini menyimpan memori jangka panjang, ya di sini. Nah di sini orang tua harus membantu anak untuk mengisi prefrontal cortex ini, otak ilmu pengetahuan ini dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau, gitu ya. Jadi ini adalah hal yang pertama, kita harus mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau, dan ini kita tanamkan pada anak-anak kita. Ya. Berikutnya, di slide berikutnya kita lihat. Nah, nanti kalau sudah tertanam tadi religius ini ya, ke dalam hati anak-anak kita, aturan-aturan Al-Quran itu sudah tertanam di dalam otak ilmu pengetahuan anak kita, maka akan terhubung dengan jantung ini ya. Yang ternyata di jantung ini juga ada sel-sel otaknya, gitu ya. Ini adalah hasil penelitian sudah tahun 1991 ya, penelitian yang dilakukan oleh Dr. J. Andrew Amor ini. Ya, makanya pondasi yang harus dimiliki oleh anak-anak kita hatinya harus diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuannya ini juga harus diisi dengan prinsip-prinsip hidup yang akhirnya nanti terhubung dengan hati ini, yang mana hati yang baik ini yang terus nanti akan menjadi pembisik gitu ya bagi otak ini, gitu. Yang kalau ulama yang kita kenal ya, Imam Ghazali itu menyatakan bahwa di dalam jantung ini, di dalam hati ini ada suara Tuhan gitu ya, ada suara Tuhan. Makanya kalau kita menjaga hati kita, bila hati itu bersih ya, maka akan menuntun kita gitu ya, dan kita akan merasakan ya. Makanya kalau kita mau, misalnya ibu-ibu ini pengen bicara yang rodok sinis gitu terhadap anaknya misalnya, diingatkan enggak sama hatinya? Diingatkan ya.
mau bicara agak sinis gitu sama suaminya, diingatkan enggak sama hatinya? Masya Allah, selamat ya Bu, panjenengan wanita-wanita salihah. Amin gitu ya. Masya Allah gitu ya. Kalau Bapak apa ya? Tapi insya Allah senantiasa diingatkan hatinya ya Pak ya. Nek ajeng kayak dua cilik ngaten, terus diingatkan enggak hatinya untuk memberi uang yang banyak. Ya, jadi Masya Allah ini secara pengetahuan ya sangat luar biasa ketika kita menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak kita, dan ini harus menjadi konsentrasi kita awal yang harus kita lakukan. Dan selamat ya panjenengan, bagian dari bentuk keseriusan panjenengan dalam hal ini, maka panjenengan mengambil mitra SDIT Nurul Islam dalam mendidik anak. Ya, yang tadi Masya Allah luar biasa. Dan kita sebagai orang tua tidak hanya memasrahkan kepada sekolah, nanti juga ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi insya Allah kalau kemarin yang parenting kelas 3 itu menanamkan ketakwaan ya. Jadi Masya Allah orang yang bertakwa itu di dalam Al-Quran ya Allah akan memberikan furqan ya, kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan itu sering kita cobakan di anak-anak ya. Saya sendiri sering membuat pertanyaan tidak langsung untuk anak-anak, dan hasilnya Masya Allah luar biasa ya. Anak-anak kita pilihannya adalah pilihan-pilihan yang soleh. Kemarin materi kelas 5 itu kita ada materi iman kepada hari akhir. Anak-anak itu ada yang bertanya, Ustazah, besok kita ketemu di surga enggak Ustazah? Gitu ya, Masya Allah gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bertetangga di surga gitu ya. Dan anak-anak itu Masya Allah sangat serius begitu ya untuk bisa masuk ke surganya Allah SWT. Baik, jadi ini poin pertama ya yang kita harus konsentrasi, bagaimana menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada anak kita. Baik. Ini terobosan pemerintah, saya sampaikan lagi di sini. Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang kita punya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, tokoh Muhammadiyah ya. Ini program pemerintah yang ini insya Allah sangat biasa, nanti berjenjang evaluasinya itu. Ini ya, terobosan pemerintah untuk 6 kebiasaan anak hebat ya. Dimulai tidur cepat ya, dimulai tidur cepat, ini di sini istirahat ya, tidur cepat. Terus berikutnya ini berdoa, berikutnya terus ini ya, terus berikutnya makan sehat, terus masyarakat, terus berikutnya bangun. Itu 6 kebiasaan anak hebat ya. Jadi tidur lebih cepat, belajar bergizi dan bangun lebih awal. Nah, Masya Allah luar biasa ya. Nah, ini butuh peran orang tua. Baik, oke sekarang kita langsung komunikasi. Ya, jadi Bapak Ibu, meskipun kita itu dengan anak-anak kita juga butuh memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi. Jadi saya itu pernah pengalaman, anak saya yang paling besar itu juara lomba mural di perusahaannya. Jadi sudah bekerja di perusahaan di Semarang, dia juara lomba mural ya, jadi melukis dinding yang ada di perusahaannya. Jadi itu saya ingat banget karena ya Allah, saya tuh betul-betul salah gitu ya. Jadi kan dia menang gitu, Umi yang alhamdulillah menang, Masya Allah alhamdulillah menang gitu. Terus akhirnya kan dapat hadiah. Hadiahnya itu nominalnya saya lupa,
Akhirnya hari Minggu dia harus datang ke perusahaannya untuk melukis gitu. Nah saya itu kok komentarnya ya kurang bagus gitu. Maka itu betul-betul saya ingat dan tidak akan saya ulangi begitu ya. Makanya saya menyampaikan prinsip-prinsip komunikasi ini. Dan untuk komunikasi itu saya sudah ikut 2 kali pelatihan ya, karena menurut saya penting. Yang pertama pelatihan yang diselenggarakan oleh Dale Carnegie, itu lembaga pelatihan internasional ya. Yang kedua barusan kemarin Gria Parenting Surabaya, karena memang sangat penting ya komunikasi ini. Saya jawab, ya berarti podo wae Kak, karo ngelembur wong kamu hari Minggu juga harus datang gitu ya. Berarti kan uang hadiah yang kamu terima itu sama dengan uang lembur gitu. Wah, anak saya itu langsung marah gitu ya. Ya Allah, saya itu deg gitu. Ya Allah, saya itu betul-betul istighfar. Betapa saya tidak menghargai begitu ya hasil anak saya begitu. Hasil anak saya gitu. Jadi ya anak saya marah, saya juga ya Allah Kak, maaf ya Kak ya begitu ya. Saya betul-betul minta maaf. Jadi komunikasi itu penting sekali ya. Nah, makanya di sini yang pertama saya sampaikan adalah komunikasi. Meskipun dengan anak saya, anak kita nggak boleh komunikasi saenake dhewe gitu ya. Karena apalagi anak-anak kita itu kita dalam rangka membangun, mewujudkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Apa prinsip komunikasi yang pertama? Hindari kebiasaan SOK. Salahi, menyalahkan, omeli, mengomelkan, kritik, mengkritikkan. Ya, gitu ya. Ya. Gimana Ibu? Kita masih sok menyalahkan? Iya. Putra ninjenengan ki do lapor lho Bu karo aku, gitu ya, sebagai gurunya. Lah Ustazah, aku itu nek sama adikku lho Us, mesti aku ki sing salah Us. Laras napa mboten? Ku sing lapor putra ninjenengan karo aku. Gitu ya. Ini. Jadi hindari kebiasaan SOK, salahi, menyalahkan. Jadi kita harus pastikan sesuatu itu kalau toh salah, ya kita harus menggunakan bahasa yang baik ya. Hindari salahi, omeli, wah apalagi omeli ini ya. Kritik, ya ke anak kita kan kita tujuannya memperbaiki perilaku, tidak mengkritik. Kita suka enggak kalau dikritik? Enggak suka. Anak-anak kita juga sama seperti itu. Anak-anak kita juga enggak suka. Terus berikutnya yang kedua, berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Ini yang sangat diinginkan oleh anak kita. Anak saya yang sudah 25 tahun, ya barusan WA, Umi, aku mau datang ke ibu-ibu temanku yang kemarin meninggal, yang tinggal kan bapaknya sudah nggak ada, ibunya sudah nggak ada, tinggal 2 anak perempuannya. Aku mau ke sana membawakan sembako, sama mau pamit, karena aku mau pindah kerja. Gitu. Ya Masya Allah gitu, saya sudah memberikan penghargaan yang tulus tadi. Ya Allah Kak, Umi sangat senang mendengarnya. Gitu ya, ya Allah itu satu perilaku yang sangat baik. Ya. Jadi kita beri penghargaan yang tulus anak-anak kita. Jangan sampai terulang yang saya ceritakan karena kejadian itu berada di depan mata saya. Anaknya lari dengan lembar soal nilainya 9, mendatangi ibunya, Bu, aku nilainya 9. Apa yang dikatakan ibunya? Kesehatan saya ngeleng, karena ini sering saya sampaikan. Temanmu ada nggak yang nilainya 10? Ya Allah, langsung lemes anaknya itu. Songo loh, langsung lemes. Jangan gitu, nggih. Jadi kalau ada anaknya, Bu, alhamdulillah aku nilainya 7 loh Bu. Uangnya lebat loh Bu. Iki aku 7 tuh, alhamdulillah loh. Ya Allah, selamat ya, selamat. Ya kamu dapat 7 gitu ya. Selamat. Dia aja sudah menyatakan perjuangannya luar biasa kok. Gitu ya, jangan ditanya ya, temanmu yang nilainya 8 ada enggak? Yang 9 ada enggak? Jangan ya, sakit ya, gitu ya. Ini ya, berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Ini adalah kunci untuk keterjalinan hubungan antara kita dengan anak-anak kita. Masya Allah. Sudah ada yang pernah menyampaikan terima kasih kepada anaknya setelah kemarin munakosah? Sudah, alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Makasih ya Dek, gitu ya. Kamu sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, gitu ya.
ibu ikut dapat pahalanya. Masya Allah, luar biasa ya. Bangun keinginan untuk berhasil pada orang lain. Kita membangun keinginan untuk berhasil pada anak-anak kita. Senyum. Nah gitu ya, terhadap anaknya juga harus senyum ya. Jadi kita isi rumah kita ini dengan senyuman demi senyuman. Jadilah pendengar yang baik. Bapak Ibu, putrane kan Gen Alpha. Jenengan sok krungu ungkapan-ungkapan atau cerita-cerita sing aslinya menurut panjenengan nggak penting banget sih. Nek bapak kata ibu tengah tengah krungokke iki, ora nek sing guyui. Nek ibu-ibu kata iya gitu ya. Saya juga begitu Bu, iya. Aslinya ki ya gitu ya. Tapi yang menjadi pendengar yang baik, gitu. Menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Siap ibu-ibu menjadi pendengar yang baik? Nggih, nak rodok slak bedengel ngoten ta Bu, dilos-los atine. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar gitu ya. Kan kadang anak-anak itu, Umi atau Ibu sayang enggak sama aku? Ya. Itu kan karepe awake dhewe kan dijawab prenek wong tuwa sing ra sayang karo anake, gitu ta ya. Begitu. Tapi kan kita kalau kayak gitu kan sakit anak-anak kita ya. Mestinya kan kita, ya Allah sayang banget lah, bersyukur banget ibu punya anak kamu kan begitu ya. Meskipun atine iki ngomongnya yang ngono kuwi mau. Ya begitu ya. Ya ini berikutnya berikan perhatian yang sungguh-sungguh. Ya berikan perhatian yang sungguh-sungguh. Ya. Terus berikutnya berbicaralah sesuai minatnya, kurang le nulis niki wau. Berbicaralah sesuai minatnya. Ya. Buatlah anak ini merasa dirinya penting. Ya, kalau secara umum orang lain, kalau anak ya kita buat bahwa anak itu penting. Gitu ya. Anak itu penting bagi kehidupan kita. Terima kasih ya Nak, dengan ibu punya anak kamu, hidup ibu itu menjadi heroik, penuh perjuangan. Gitu ya, nah, begitu. Pernah begitu? Gitu ya. Terus berikutnya sapa dengan nama atau sapaan yang paling disukai. Baik, ini adalah prinsip-prinsip komunikasi. Pripun Bapak Ibu, siap ya untuk melaksanakan ya? Diwaca gampang, ning dilakoni butuh perjuangan. Nih ya wong tua ki ganjarane wakih itu karena memang di dalam mendidik anak sendiri itu ujiannya juga luar biasa. Beda kalau mendidik anak orang lain. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Dipispaskan Ustaz, apa sih ya? Ini. Kita lanjutkan masih tentang komunikasi. Ucapkan kalimat tahlil. Nek jenengan kok dadi rametu lagune ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Guru TK. Baik, ini tentang komunikasi. Jadi rumah itu adalah pusat pendidikan yang pertama dan semua anak itu sangat menyukai ya sesi 1 lawan 1 gitu ya. Artinya kita betul-betul memperhatikan. Ya, anak kita satu persatu kita komunikasi dengan dia. Gitu ya. Nah, anak telu ya dibagi seminggu 6 dino kan. Ya, peng loro. Ya, kan tesih turah siji. Ya, begitu ya. Ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah bentuk komunikasi, diskusi dan mengajar di rumah tadi. Semua yang saya sampaikan tentang controlling, tentang fungsi-fungsi keluarga itu bisa kita lakukan di rumah. Jadi memang di rumah kita harus melakukan pengajaran.
ya, harus melakukan pengajaran tadi. Baik dengan pertanyaan langsung, pertanyaan tidak langsung, begitu ya, dan berbagai hal yang tadi depan sudah kita sampaikan. Nah ini, yang kedua ini, penting ini ya. Saat mereka bertanya sesuatu, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Jadi, semua pertanyaan yang muncul dari anak kita, kita hargai. Termasuk tadi, ibu sayang enggak sih sama aku? Gitu ya. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan lain. Jawab sebaik mungkin dengan penuh pengertian. Ya, karena Masya Allah pertanyaan anak-anak itu luar biasa dan dia itu sangat kritis begitu ya, sangat kritis. Ya. Gitu. Berikutnya, mulai setiap pagi dengan berbicara yang menyenangkan pada anak. Ya, jadi kembali ke atas tadi, ibu-ibu, bahwa di otak manusia bagian belakang ini ada otak limbik, disinilah pusat menyimpan memori jangka panjang. Ya. Jadi otak limbik ini, ya, dia sukanya awal dan akhir itu menyenangkan. Ya. Jadi pagi itu menyenangkan, di akhir malam itu juga sesuatu yang menyenangkan. Dia akan sangat tidak suka kalau awal dan akhir itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi misalnya, nek panjenengan kudu nesu misalnya gitu ya, kudu jengkel, kudu ya hal-hal yang tidak baik di pagi hari, mari bersama-sama ditahan. Lah nggih pun biasa menahan ta ibu-ibu? Iya, biasa ya. Ibu-ibu niku keren loh bapak-bapak. Kadang enten sing mboten setuju kalih jenengan, le menahan ki 2 tahun kuat nek ibu-ibu niku. Gitu ya, kuat le menahan ki 2 tahun, mencari waktu yang tepat baru disampaikan ke panjenengan, gitu ya. Itu keren ibu-ibu itu, apalagi terhadap anaknya. Jadi diusahakan pagi jangan sampai ada apa Bu? Perselisihan, jangan sampai ada huru hara. Ya awake dhewe rodok menahan sithik gitu ya. Le ngandani nanti. Kan kadang suwi ngoten nggih Bu nggih. Suwine ra umum, wis ngasih telat, ibu barang ki lho lek nyambut gawe selak telat. Nah, gitu ya. Realita pagi, Bu. Ya, realita pagi. Lah, pagi itu kita menahan diri meskipun awake dhewe ki gumetem-getem, tapi kita menahan diri. Sudah, Kak? Ayo, kita sudah bisa berangkat sekarang. Meskipun kene kegudi. Lah kok mulai sekolah dijak mampir bakso, nggih, jajan bakso. Terus kita berembuk, kita berbicara. Piye Kak carane? Sesuk gen ora telat meneh. Gitu. Kita minta pendapatnya. Ya, kita minta pendapat. Nah, gitu. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi mulai setiap pagi dengan berbicara yang menyenangkan pada anak. Ya. Terus sebelum tidur ceritakan pelajaran-pelajaran yang ada di Al-Quran atau nilai-nilai kehidupan yang ingin kita tanamkan pada anak-anak kita. Karena sebelum tidur ini adalah waktu yang sangat efektif untuk menanamkan berbagai prinsip-prinsip hidup yang ada di Al-Quran. Yang tadi kita mengisi frontal cortex anak-anak kita ini, itu adalah menjelang tidur. Insya Allah kalau kita menjelang tidur, nek anaknya kok dikandani rada angel ngoten wau apa nek menjelang tidur ngoten sok dijak rembugan-rembugan ngoten apa mboten nggih? Oh gitu ya. Lah, itu adalah waktu yang sangat efektif untuk kita berkomunikasi. Ya, kita sampaikan berbagai misalnya tentang bersyukur misalnya. Terus misalnya ya tentang berbagai hal. Saya kira sangat banyak sekali ya. Terus usahakan menyelesaikan masalah apapun sebelum tidur. Jadi kalau ada masalah dengan anak, panjenengan sok ada masalah dengan anak Bapak Ibu? Nek Ibu biasanya iya. Nek Bapak itu kan perasaannya cenderung kalau di bahasa psikologi bedanya Bapak sama Ibu. Nek Ibu itu perasaannya sempurna, kalau Bapak itu cenderung tumpul. Jadi ki ora tek dipakai perasaan ngoten nggih. Ya.
Misale kas urgujekan karo anak, jenengan kira-kira nak arep sare ngoten ndak ya kepikiran apa mboten? Anakku kemu rasane piye ya? Sing dirasake piye? Nyaman apa ora? Ngoten nek bapak-bapak kerasan apa mboten nggih? Nah ini bagiannya ibu-ibu. Nek ibu-ibu, masya Allah, nek barodok nyengeni karo anak yang ngoten niko, gelo napa mboten Bu? Gelo banget gitu ya. Maka sebelum tidur kita selesaikan ya, kita tuntaskan, kita saling bermaaf-maafan ya dengan anak-anak kita, biar tidur itu tidak membawa masalah. Ya, jadi ini bagian dari komunikasi yang kita lakukan. Tadi dalam komunikasi menggunakan prinsip-prinsip ini kita terapkan, insya Allah kita akan membangun kedekatan dengan anak. Ketika kita dekat dengan anak, maka mudah untuk kita berkomunikasi dengan anak. Ya, jadi ya berkomunikasi semuanya. Dan kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti di usia-usia berikutnya, di fase berikutnya, 7 tahun ketiga kita sudah bisa menjadi teman. Anak tidak sungkan berkomunikasi dengan kita karena hal-hal ini sudah terbiasa kita lakukan. Jadi sudah tidak sungkan. Terakhir, ya 5 menit lagi ya. Ya, 3 menit lagi. Adalah ini kita menggunakan bahasa cinta. Ya. Gimana bapak-bapak sudah tahu bahasa cinta istrinya? Apa yang disukai dari istrinya tahu? Ya. Alah boro-boro sampai enten loh bapak-bapak kuwi. Istri yang minta tolong sama temennya. Itu bilang sama suamiku, aku ki yo meskipun duwe-duwe dhewe ki yo pengen ditukokke apa-apa karo suamiku ki, ora kudu larang. Njaluk tulung karo kancane, Pak. Gitu ya. Nah, menika ya. Nah, ini kita memperhatikan berbicara dengan bahasa cinta. Bahasa cinta ada yang berupa servis, layanan. Ada anak-anak yang suka ketika dia dilayani. Gitu ya. Bahasa cintanya adalah ketika dilayani. Ada yang dia dengan touch, sentuhan, senang kalau dia dipeluk, ya. Pelukan orang tua ini akan menyembuhkan mereka, akan memotivasi mereka. Ya. Pernah lihat anak kecil yang sudah saya putar di kelas 3, karena kelas 3 ada yang datang ya. Ada Ara itu ketika ditanya, apa Ara yang paling kamu takutkan? Yang paling aku takutkan adalah sehari aku tidak dipeluk sama mama. Gitu ya, gitu ya. Ini ya, anak saya juga termasuk bahasa cintanya juga ini. Jadi kalau kerja gitu 2 hari kayak gitu dia sudah WA. Aku pengen dipeluk sama Umi gitu ya. Ya sudah dipeluknya virtual, gitu ya. Gitu ya. Ini ada yang bahasa cintanya adalah dengan kata-kata. Ya, berikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi ya. Saya juga sering loh anak-anak kelas 5 itu keren loh. Ayo, apa kata-kata motivasi yang anak-anak tahu? Merubah dari lelah menjadi lilah. Keren loh anak-anak kelas 5 itu, banyak itu yang dikeluarkan. Kata-kata mutiara itu. Masya Allah leleh wetok kok ngendi gitu ya. Masya Allah ini orang tuanya luar biasa ya mengajarkannya gitu ya. Terus ada yang dengan gift, hadiah. Hadiah ini tidak harus besar, ya. Ada yang sukanya hadiah. Ada yang sampai menyampaikan, ya Allah aku tuh pengen dikasih hadiah ibuku itu sing dibungkus nganggo kertas kado. Ya, jadi ora gurletuku langsung dikeke ya, tapi sing dibungkus dengan kertas kado sehingga ada sensasi apa Bu? Unboxingnya ya, ada sensasi itunya. Terus berikutnya ada yang quality time. Ya, ini ada anak-anak itu suka yang menghabiskan waktu bersama. Dan masing-masing anak-anak beda. Ada yang ketika ditinggalkan sehari rak popo. Anak sing ditinggal 2 jam ngono wes, oh ibu itu enggak sayang sama aku dan lain sebagainya. Nah, lah bagaimana? Nah, ini kita bisa sih ini kita tanyakan pada anak-anak kita. Apa sih yang paling kamu sukai? Gitu ya. Dari ibu antara 5 bisa disebutkan. Dikasih hadiah, disentuh, ya, dipeluk, ya, dikasih kata-kata yang membangun, ya, bersama ibu, ya, semuanya. Wah, mungkin ada yang menjawab semuanya. Tapi dengan kita mengetahui bahasa cinta anak-anak kita ini, sehingga hati, jadi di dalam diri manusia itu ada
ruangan, gitu ya, yaitu ruangan cinta, begitu, yang ketika dia terisi penuh, begitu ya, maka dia akan menjadi orang-orang yang kuat. Kita saja kan juga begitu ya. Para istri ini ketika ruangan cintanya ini diisi penuh oleh suaminya, menjadi kuat ya ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga begitu. Ketika ruangan bilik cintanya ini diisi penuh oleh istrinya, maka juga akan menjadi kuat. Anak-anak kita juga begitu. Ketika bilik cintanya itu kita isi penuh, maka dia akan menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang optimis, anak-anak yang bisa bekerja keras, anak-anak yang bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan. Insya Allah demikian, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kaulan sadida, kaulan layina, ya, berkata yang baik, berkata yang lembut kepada anak-anak kita. Dan tentu kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan kiting ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Suminah SHG MPS tadi benar-benar seolah-olah menyentuh di kolom kita semua, maka rasanya manis banget karena hujannya turun. Iya betul. Alhamdulillah, dari apa yang sudah disampaikan beliau tadi, langsung saja mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin mau menambah, boleh. Monggo kami berikan kesempatan pertama untuk 2 penanya dulu. Mungkin nanti barangkali dari 2 penanya waktunya sudah habis berarti ya selesai gitu ya. Mohon maaf, monggo disebutkan yang mau bertanya, silahkan tunjuk tangan, sebutkan nama dan orang tua dari siapa, kelas berapa. Atau ya, monggo dari bapak atau ibu, bapaknya sendiri. Ya, monggo. Pakai mic enggak? Atau keras kok? Langsung aja, iya keras kok. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 ya, berarti belum ketemu ya. J Ustaz, J muslimin ya. Iya. Iya, TK, iya, iya. 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 Oke. Langsung aja. Oh iya, oke. Sekalian Bu, monggo. Oh, enggak denger ya. Masya Allah, Bu Lucy, lama tak jumpa. Iya.
Iya, iya.